Saya mau tanya, apa itu maulid? Apa itu maulid? Banyak orang yang gak senang maulid, bahkan dianggap bid'ah. Masya Allah. Gak mau ngadain maulid. Pada maulid luar biasa. Pulang atau minggu? Lah sepi sini. Apa itu maulid? Nih, di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, Imam As-Suyuti mendefinisikan maulid. Biar Bapak Ibu tahu maulid itu kalau kita laksanakan dapat pahala. Makanya definisinya kita definisikan dulu maulid. Apa maulid? Pertama kata Imam As-Suyuti, istima'un nasi, kumpulnya orang-orang. Orang maulid mah pasti kumpul orang-orang, benar. Kalau kata seorang mah bukan maulid. Kumpul bukan sekedar kumpul. Ada orang kumpul di bawah pohon pisang. Nah, itu mah bukannya orang kumpul-kumpulan. Di bawah pohon pisang dikocok. Double 6 ditutup jebret. Gaplek itu namanya. Kumpul nggak? Kumpul. Ibu-ibu juga suka kumpul, bener nggak? Betul nggak? Lah kumpul, botram. Tahu botram? Madang rame-rame. Ini botram kata orang dulu mah. Kumpul ngapain? Qiraatun ma tayassaru minal Qur'an. Kumpulnya baca Qur'an. Baca Qur'an nggak tadi? Baca Quran gak tadi? Baca. Mana? Inna fatahna laka fatham mubina. Quran bukan? Surat apa? Surat Yasin. Cekice. Inna fatahna laka fatham mubina. Tuh dirawi. Apa itu? Quran surah apa? Al-Fat. Ayat berapa? 1. Kumpul kita, inna fatahna laka fatham mubina. Kemudian ada surah Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Quran apa bukan? Surat apa? At-Taubah. Baca Quran. Makanya orang-orang dulu mah pada nggak punya utang karena setiap hari baca Quran, kerjaannya cuma nandur, bener nggak? Nanam padi, anak banyak, tapi nggak punya utang kayak kita. Iya, bener apa enggak? Kenapa orang dulu bangga banyak utang, anaknya banyak? Karena yang didawamkan Al-Quran, rumahnya panggung, di bawahnya ayam, lantainya bambu, kalau tidur merki. Itu merki, tahu merki? Tenguk, tahu tenguk? Itu tenguk kurang ajar banget. Warna kuning, mendung di ujung. Udah sakitnya luar biasa. Kagak dicabut, nyetin sampai pada bengkak tuh ujung. Lalu ujung bapak. Wah, tadi mau kagak paham. Nenek tahu wae. Iya, ngapain tuh tidur? Pakai apa? Bukan lampu sekarang mah listrik. Dulu mah apa? Bukannya listrik. Lampu pelita. Lampu pelita, masih kenal pelita? Botol tuh dimasukin minyak tanah. Bener gak? Dikasih bujur tuh buat apanya? Sumbunya. Dinyalain tuh pelita. Terang, ngeriep-ngeriep. Kalau subuh-subuh pagi-pagi hidung udah pada hitam. Buat sekarang mengerti kok kagak, bener? Apa yang dibaca sama nenek kalau tiap malam? Surah Waqiah.
tabarok, siapa orang yang mendapatkan waqiah maka terhindar dari hutang. Maka orang dulu nggak ada punya hutang. Orang sekarang utangnya selebar rumah, teralis utang. Dari mulai pagar tuh, teralis ngutang sama tukang ngelas, engsel ngutang sama tukang kusen, HP ngutang sama konter, sofa ngutang sama Cina, ampe panci ngutang, ampe kutang. Ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah hidup utang mulu. Kenapa orang sekarang begitu? Karena jauh sama Quran. Malam-malam yang dibuka bukan waqiah, yang dibuka status orang. Bikin Facebook, bikin status, benar. Iya, makanya orang dulu mah berkah sehat-sehat, benar. Tuh lihat yang tua-tua giginya masih rapi. Kemarin tuh tadi siang saya ceramah ke sono kebedahan. Itu umurnya udah 85 tahun, giginya masih rapat. Masih gagah. Umur 85 tahun. Kenapa? Orang rumah berkah-berkah, ibadahnya rajin. Kuat-kuat. Yakin. Orang dulu mau makan aja baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Tuh Bismillahnya ada huruf ba, ada ba isti'anah, ada ba ilsaq, ada ba sohabbah, ada ba jr. Nah yang di Bismillah ini ba isti'anah, artinya minta pertolongan. Ada lagi namanya ba sohabbah. Yang model mana ba sohabbah? Nih model begini ba sohabbah. Sama-sama mananya dengan, cuma maknanya berbeda. Mana ba sohabbah? Man tawaddo'a, apa artinya? Man tawaddo'a, siapa yang berwudu, bibauli kalbi, dengan kencing anjing, soha wudu'uhu, maka sah wudunya. Benar apa itu kalimat? Siapa orang yang berwudu dengan kencing anjing, maka sah wudunya. Lah coba, serem amat tuh ajaran, sesat kalimat ya. Ternyata kalimatnya benar, cuma menerjemahkannya salah karena baknya bibauli kalbi, baknya bak sohabbah, maknanya bersamaan, berbarengan. Siapa orang yang berwudu bibauli kalbi, berbarengan dengan anjing kencing, maka sah wudunya. Anjing mah kencing di bawah pun gowok, kita mau wudu di musola cuma bareng waktunya, sah apa kagak? Bahasa Arab mah bak sohabbah namanya. Ada lagi kolanya koilulah. Man kola tahta sajaroti batola wudu. Man siapa orang? Kola diterjemahin berkata tahta sajaroti, di bawah pohon, batola wudu, maka batal wudunya. Lah repot pak. Ngomong di bawah pohon batal wudunya. Begitu lewat mau sholat Jumat nih Pak RT, emang depan rumah Pak RT pohon mulu. Ditanya sama Ustaz, sholat teh? Gua mau ngomong takut batal di bawah pohon. Gua kagak jawab, Ustaz nanya. Ternyata Pak bukan kola yakulu, tapi kola yakilu. Namanya kola koilulah, maknanya tidur siang. Jadi man siapa orang kola tidur siang, tahta sajaroti, di bawah pohon, batola wuduhu, maka batal wudunya. Jangankan di bawah pohon, di masjid gua kalau tidur mah batal. Nah sekarang Bismillah baknya beristi'anah, makanya surah At-Taubah tidak ditulis Bismillah. Kenapa? Baknya bak isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Makanya jalan kebaikan pakai bis, pergi maulid baca bis, nonton pakai baca bis. Lah kagak. Nonton mah rumah janda jangan. Rumah janda bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Mau kemana tadi rumah janda? Lah
Orang dulu mau makan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Barik lana, ya Allah minta diberkahkan. Andai umpama itu sayur yang saya beli di restoran kalau ada racun zat kimianya barokah. Keluarkan ke dalam anus saya jadi kotoran. Kalau baik, bagus, salurkan ke darah saya menjadi sehat. Maknanya. Orang sekarang begitu apa kagak? Lah kagak. Datang makan. Grame lewat. Apa yang dikeluarin? Handphone. Tapi dulu jangan dimakan. Foto dulu. Foto, jepret. Di-share jadi status. Bener gak? Akhirnya apa? Berkah apa kagak? Timbulnya apa? Namimah, ngadu domba. Gara-gara itu grame di-share di status dia. Itu bini orang lagi ngidam, lakinya lagi nganggur. Apa orang berantem? Tuh bang, lihat orang-orang tuh bang, statusnya grame asam manis. Lah ini bini lagi ngidam. Ribut apa kagak? Itu namanya namimah online. Halo? Udah Bu ya? Udah cukup ya? Qiraatun mata yasaru minal Qur'an. Kumpul baca Qur'an. Apalagi wa riwayatil akhbaril walidat. Baca riwayat Nabi. Baca gak riwayat Nabi tadi? Baca. Rawi, berjanji, surah Al-An'am. Baca tuh. Diceritain di situ. Hamalathu ummuhu Aminah. Lam yajib alama wala sikola. Siti Aminah, ibu daripada Rasulullah SAW, ketika ngehamilin Rasulullah enggak merasakan berat. Bukan kayak kita, ngidamnya kok susah. Lah coba bayangin, belum bunting, belum beranak, baru ngidamnya udah susah banget. Ngidamnya ngapain? Minta minum air kelapa yang dulu pernah 20 tahun yang lalu dipinum di Gunung Uhud. Ngidamnya susah banget. Minum kelapa muda 20 tahun yang lalu. Tukangnya udah mati kali. Betul apa? Riwayat Nabi. Supaya apa? Supaya kita mencontoh uswah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi asyadda ahya'an minal adra'i bihidriha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok Nabi pemalu melebihi dari perawan. Jadi Nabi itu paling malu melebihi dari perawan. Sampai betisnya kelihatan kesingkap, mukanya merah. Itu Nabi orang lanang. Betisnya kesingkap, mukanya merah. Lah ini Pondok Ranji orang wadon. Bukannya betisnya doang kesingkap, yang lainnya kesingkap, anteng be. Celana macam-macam Bu. Ada braicut, protes banyak. Braicut, ada cut bray, ada bray, ada cut. Mana yang bray cut, bray gede di atas, cut kecil di bawah. Itu namanya celana ungu pasa. Pasa ungu, celana kan yang bray cut ya. Yang kalau naruh sabuknya bukan di pinggang. Di sini naruhnya begitu. Yang kalau nonggeng, celana dalamnya kelihatan gambar Batman. Bocah sekarang tuh bray cut, ada cut bray cut kecil di atas, bray gede di bawah. Saking gedenya tikus masuk. Apa dimaksud dengan cut bray? Dulu mah Arabik. Ya, pakaiannya ya masih sopan. Ada bray gede di atas, bray gede di bawah, kedombrangan, cakep. Ada yang dipakai sama orang Pondok Ranji, udah umurnya kagak muda, umur 60 pakai pakaian begini, cut kecil di atas, cut kecil di bawah, jeplak kayak sapu gigit. Ya,
kalau orang bule mah pantas, orang barat pakaian begitu. Satu gede tinggi, rambut merah pirang, kulit putih, hidung mancung, mata biru, pakai singlet, celana cucut, lewat pantesnya, montok putih. Lah ini orang Pondok Ranji, umur 55, pakai singlet, ketek hitam, kulit keriput, gigi kuning, wajah gelap. Ya ilaha illallah, lewat udah kayak anu banget. Bu, terakhir, udah malam. Terakhir pesan saya. Ada 3 ayat yang diturunkan, di dalamnya ada perbuatan yang dipasang-pasangin. Yang bila mana pasangan perbuatan itu kalau salah satu tidak dilakukan, maka batal perlakuan dan perilaku serta amal yang dilakukan, karena tidak disertai dengan perbuatan yang berikutnya. Apa itu? Yang pertama, aqimus sholat wa atuz zakah. Sholat dengan zakat selalu berdampingan, berpasangan. Orang yang sholat nggak zakat, maka sholatnya batal, ditolak. Jidat hitam, tanda sujud rajin, tapi pelit, medit, kikir, usar-usar 2, pantat kuningan, betis lonjong, tumit, komplit itu orang. Kagak boleh pelit, kagak boleh pelit sama tetangga, kudu berbagi. Makanya Rasulullah ngajarin kalau masak banyakin airnya, biar kebagian tuh tetangga, kanan 40, kanan ke belakang 40, ke kiri 40, kebagian semua. Ya. Beli tulang taleng 2 on, airnya segentong. Iya. Jangan pelit, terutama kepada orang tua sama mertua. Agak boleh pelit. Ini mau laki baru lagi mau nindak, tangan ngepel, ditanya, mau kemana bang? Mau ke rumah emak. Itu di tangan apa? Duit. Jadi boleh 200 ini. Iya, mau bantu emak. Emak udah tua, gue capek. Lebih gonya, lah buat tua. Masya Allah, nggak boleh. Orang yang pelit sama orang tua, pelit sama mertua, maka hidupnya melarat. Apalagi setiap hari kalau dipinta pertolongan selalu bilang no. Awas, Mina, Munara, Jamila, ada. Jamila, mau udah punya beras, ya, mak. Boro-boro buat emak, buat saya itu susah, nggak boleh. Maka kalau kita menjawab begitu, seumur hidup nggak pernah dia berkah, nggak pernah cukup. Bapak juga sama. Mertua datang, jangan segala ada alasan. Kan lagi nganggur, Pak Ustadz, mau nganggur mau kagak? Orang tua datang mah bahagiain, sanggup gak sanggup, sanggupin. Datang mah, Sapri, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Emak, ngapa mak? Pri, lu tahu sendiri pan, adek lu tinggal hatu-hatunya bontot. Mak lu kan tinggal sendirian, bapak lu udah 20 tahun yang lalu meninggal. Ini dilamar sama orang, besok gua mau hajatan 2 bulan lagi, orang punya duit, kali-kali lu bantuin gua. Kapan lagi lu bantuin gua? Jawabnya apa? Ya, mak, boro-boro hajatan. Lainnya aja undangan, surat panggilan, UTS anak saya belum. Udah coba bayaran 12 bulan, saya belum bayar. Udah kemana, woy? Nganggur kan, Pak, saya?
Maka seumur hidup orang yang jawab begini kagak bisa berkah. Harusnya gimana? Jawab. Hajatan, Mak. Mau nanggap apa? Pamer. Kapan mah hajatannya? 2 bulan lagi. Tenang, bruttonya berapa? Sekitar 25 juta. Kecil, Mak, 20 juta. Kecil, 25 juta. Iya, kapan? 2 bulan lagi. Nanti cari. Mama tenang untuk mikirin apa-apa. Sekarang Mak mau enak, mau pulang. Ya gue pulang dah, gue kira kalau gitu mah. Berarti namanya lo udah jamin Mak. Insya Allah gue doain lo bisa berkah hidup lo. Walaupun lo susah hidup, kerjaan lo buruh, serabutan, gue doain 25 juta ketemu. Pulang namanya dia yang puyeng. Puyeng, makanya begini dia puyeng. Dalam hati begini. Tadi gue ngomong salah. Lalu tadi serius banget 25 juta kata kecil. Lama lu begini yang puyeng. Ya bukan masalahnya 25 juta 2 bulan lagi dan gue nganggur. Ini kalau bini gue tahu hancur dah gue. Oh, orang gue bawa duit 200.000 aja ke rumah emak gue, bini gue meres, ini lagi 25 juta. Ampun dah gue mati dah biasa gue. Akhirnya apa? Daripada gue mampus, gue keluar aja dah. Keluar dia naik motor. Udah begitu bensin udah mau habis, lagi dikit lagi merah. Makin stres banget naik motor. Akhirnya apa? Ngulang dia tuh. Pikirin 25 juta dari mana ya Allah, ya Allah. Akhirnya naik motor lama-lama ke tengah. Kagak ngeliat ada Mercy ngabut, jebret, mental ke pojokan, melinting ke solokan, ngejek-ngejek begini. Untungnya yang punya mobil sadar. Orang kaya Mercy berhenti, dilihat ada orang ngejengkang di solokan. Mas, pingsan rumahnya, dicubit, ngejengkang. Mas, bangun. Kagak bisa, kakinya selio, dibawa ke rumah sakit. Diobatin dah tuh, dirawat tuh di Sari Asih. Jangan orang pondok lain. Diobatin, udah selesai, dibawa pulang, dianterin, diongkosin 25 juta. Ya Allah. Masya Allah, kaki sakit orang berasa. 25 juta, tinggal 2 bulan lagi ketebus. Cuma nyungsuk dulu gua. Ya ilah, lo bagenda, gue miskin-miskin juga demi orang tua 25 juta. Nyungsuk dulu gua kesolokan. Ya Allah, ilallah. Allah kalau sudah mengendaki, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tuh Allah kalau udah menghendaki, makanya jadi orang jangan pelit, apalagi sama orang tua juga mertua. Insya Allah berkah, tapi Ustaz nyungsep dulu aja. Itu mah cerita. Ibu punya rekening boleh kosong, orang tua jangan sampai kosong. Ibu pendaringannya habis berasnya, kalau bisa orang tua jangan sampai habis. Ini mah kita kemana-mana makan, emaknya mah di rumah jadiin garam. Ya coba itu. Bu, Pak, orang tua itu beda sama anak kecil. Kenapa kita punya orang tua sesakitan baik? Punya orang tua sesakitan baik, ngomongnya begini, yang udah tua, Pak, begini be orang nenek pada sakit begini apa? Nggak bisa. Orang tua ternyata sakit karena pola pikir, bukan pola makan. Kalau anak kecil sakit karena pola makan. Makanya bocah kecil mah sakit mulu. Kenapa? Pagi-pagi udah minta es krim. Makan-makan entar sore, jajan mulu ciki. Makanya sakit. Nah kalau ibu-ibu, nenek-nenek umur 60-70, bukan pola makan, pola pikir. Emang ada nenek-nenek pagi-pagi lagi nyilatin es krim? Hah? Ada nenek-nenek minta es krim pagi-pagi? Kagak ada. Nenek-nenek mah pagi-pagi ditanya nasi uduk, lontong sama friendnya tuh bakwan. Ini temennya kan? Yes, friend. Iya. Mana yang bikin sakit? Nih, ngelihat mantu kelakuannya dekil, pikirin.
Punya anak rumah tangga kagak akur, witir. Punya mantu baru jadi pejabat pengangguran se-Jawa Barat, witir. Ya, gila gue punya mantu, lah mantu gue pejabat. Maksudnya, lah pejabat pengangguran se-Jawa Barat. Punya lagi mantu 2 pengacara. Pengangguran banyak acara, woy. Mondar mandir, pelakor kagak lucu. Kepikiran, akhirnya apa? Kalau udah kepikiran, timbulnya nggak doyan makan, bener nggak? Kalau nggak doyan makan, larinya kemana? Lambung. Kalau udah lambung kena diabetes, stroke, darah tinggi, mati dah. Mati. Kata mantu, alhamdulillah. Lah, mantu sialan. Saya punya teman begitu, orang tuanya sakit, mau umroh sebulan lagi, stroke. Dibawa ke rumah sakit, kagak kunjung sembuh. Obat dia diminumin. Timbulnya kalau nenek-nenek sakit, sering dibawa ke rumah sakit, bukan makin sembuh, makin stres. Emang kenapa? Sekali berobat, obat tuh kayak gini. Dia mau nelen gak susah, bener gak? Iya, makin stres. Saya bilang sama teman saya, untuk dokter baik, bawa healing orang tua ente. Healing, iya ajak main, kan ente punya mobil, bawa jalan-jalan. Rumah makan, Tirta Rasa, Kampung Kecil, Gandasari, Cabe 5, tuh. Bakso ngumpet, bakso beranak, bakso 99, kunjungi. Sembuh, insya Allah. Tuh, ya, salat, zakat. Apalagi atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Taat kepada Allah, kudu taat kepada Rasul. Kalau kita pengen dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah, enggak taat kepada Rasul, batal taatnya kepada Allah. Maka orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, wujudnya adalah memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, perbanyak baca selawat, tanda bukti dia taat kepada Rasulullah. Terakhir yang ketiga, anishkurli walidaika, syukurlah kepada aku kata Allah, dan juga berterima kasih kepada kedua orang tua. Kalau kita bersyukur kepada Allah, tidak berterima kasih kepada orang tua, maka dia ditolak syukurnya kepada Allah lantaran tidak berterima kasih kepada orang tua. Ibu punya rumah hari ini karena ibu dikasih warisan tanah yang tidak pernah kita beli. Betul apa enggak? Orang-orang dulu barokah karena nggak pelit kepada anaknya. Umur 70 tahun, nanam duren, nanam pohon pisang, nanam pohon rambutan dari biji. Coba bayangin. Umur 70 nanam pohon duren dari biji. Itu pun duren baru kayak gini udah modal duluan tuh aki-aki. Betul apa enggak? Ternyata dia punya orientasi ke depan. Gua tanam pohon duren, gua tanam pohon rambutan dari biji. Umur gua sekarang 70, andai umpama gua nggak ada umur, gua nggak punya anak, keturunan nggak ada, codot makan, pahala buat gua. Tuh. Orang dulu jalan lebar-lebar. Sekarang orang nanam kagak ngakuin iya. Betebang pun rambutan gua, gitu loh. Lah, pun rambutan siapa? Siapa yang nanam? Betul apa enggak? Syukur atas nikmat Allah. Oh, jadi Maulid itu tadi apa? Istima'un nas wa qira'atul ma tayassara minal Qur'an wa riwayatin Nabi. Kemudian apa lagi? Summa yumatu lahum ta'amun. Kemudian disiapkan makanan. Siapa itu makanan? Ya kulunahu, dimakan enggak? Dimakan. Wa yasaruhunahu, setelah makan pulang apa enggak? Lah pulang ngendong, nggak mungkin. Maka kata Imam As-Suyuti, yusabu alaihim sohibuha. Maka orang yang melakukan itu dapat pahala, kata Imam Suyuti. Mana pahalanya? Tadi udah ketahuan. Haji umrah, barokah, rahmah, ampunan. Betul Pak? Kenapa begitu? Karena di dalamnya takbiru ta'zimin Nabi. Karena di dalamnya mengandung mengagungkan Nabi. Wa idharul farahi,
karena merupakan ungkapan rasa kegembiraan datangnya rahmat Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, wa huwa bid'aul hasanah, dia adalah bid'ah yang baik yang bisa kita gunakan, bisa kita rayakan semampu dan sebisa kita. Insya Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita. Malaikat turun membawa rahmat. Ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah fihi illa hafathumullahul malaikah. Maka orang yang kumpul berzikir di tempat ini, malaikat diturunkan Allah ngelilingin ke kita. Tagosyat humul rahmah, turun rahmah. Tanazalat alaihimus sakinah, maka kumpul dan turun ketenangan hati kita. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini, panitia pelaksana yaitu majlis zikir kita yang dipimpin oleh para asatiz kita senantiasa mudah-mudahan mendapatkan limpahan maghfirah, rahmah, barakah. Amin ya rabbal alamin. Kita yang hadir senantiasa mudah-mudahan karena kita baca selawat mendapatkan ampunan dosa dari Allah, dan insya Allah kelak nanti kita mendapatkan syafaatul uzma baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita berdoa buat orang-orang tua kita, saudara kita, tetangga kita yang mendahului kita. Mudah-mudahan di lapang kuburnya diterima segala amal ibadahnya. Kita yang ada di sini diberikan kesehatan, keberkahan rezeki. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Allah dan juga cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wa ali kullin wa ashabi kullin wa ila arwahi abina adama wa ummina hawa wa matana salabihim ila yaumiddin. Khususan sebutin